Jadi emang karena aku ini pemain baru Iya. gitu, kan butuh effort yang lebih untuk mengetahui industri ini Iya. seperti apa. Nah, dan juga ternyata alhamdulillahnya banyak lagu-lagu aku juga yang memang banyak yang tertarik gitu kan dari Iya beberapa iya. lagu yang aku memang bikin ketika aku di dalam. Ngobrolin soal single mom nih, bagaimana struggle-nya membesarkan anak dan juga bikin konten-konten. Sekarang nih lagi bikin konten-konten apa sih belakangan, Mbak Enji? Sebenarnya sih lebih ke daily vlog ya kan. Terus memang karena emang lagu Mengenangmu ini jadi ada banyak BTS Mengenangmu gitu. Terus juga ada emang video klipnya. Jadi emang kita tuh lagi fokus ke situ ya. Lebih kepada berbagi sih. Jadi aku tuh punya konten teman belajar. Jadi kita belajar sama-sama yuk. Apa itu belajar memperdalam agama Islam, atau kita belajar hal-hal yang relatively common di single mother gitu. Misalkan gimana sih ngadepin anak-anak milenial gitu, atau enggak gimana sih ngadepin kalau misalkan anak tuh udah mulai ya kan puberti dan hal-hal yang seperti itu. Dan emang karena ada komunitasnya juga, jadi ada komunitas namanya Asa for Life. Jadi itu tempat berkumpulnya ibu-ibu atau janda-janda juga gitu kan pokoknya semua lah, tapi mayoritas tuh anggotanya tuh banyakkan janda sih sebenarnya. Tapi ini bukan untuk mencari pasangan hidup ya, enggak gitu. Hanya untuk bagaimana agar supaya kita bisa kuat menjalani hidup walaupun sendiri. Wah, ini tentunya menjadi sebuah akhirnya wadah ya untuk bisa saling sharing knowledge, bisa saling ini caranya kayaknya efektifnya A, B, C gitu ya. Betul. Dan sekarang kan community base itu kan lebih banyak memberikan manfaat ya. Artinya daripada kita julid ke sana ke sini, kita ngosipin orang, kita kepo sama urusan orang, kan mendingan kita fokus ke diri sendiri untuk diperbaiki dan dibenahi. Oh iya ya, mungkin aku karena single mother nih, waktu buat anak tuh agak kurang, gimana ya agar supaya aku bisa mereplace itu dengan hal yang lain. Nah, kan kita perlu ya cerita dari orang lain untuk memperkaya diri kita. Thank you. Nah, di usia 14 tahun anak nih biasanya udah mulai ngerti jalan-jalan nih, main keluar. Betul. Nih udah pernah nggak sih lagi padatnya jadwal gitu anak request, Bu, atau manggilnya apa sih biasa? Mami, kita jalan-jalan yuk ke sini tanggal segini besok gitu. Iya sih, ini aja udah mau liburan kan ya, tanggal 11 nanti Desember tuh udah mulai tuh kan. Dan Mami, kita ayo dong ke sana ke sini ya. Aku selalu bilang Kianu, pokoknya kalau rezekinya ada, ayo just lah kita jalan ya kan. Dan aku mencoba untuk memberitahukan Kianu bahwa Mami ini kan baru starting ya. Semua ya sama lah kayak aku menjadi aku nyiptain lagu itu kan aku bener-bener awal ya. Ibarat katanya aku nih masih junior yang harus dibantu lah. Makanya alhamdulillah banget tuh Baby Romeo mau untuk nge-guide gitu kan. Terus juga mau mengaransemen bahkan untuk menyanyikan. Jadi emang karena aku ini pemain baru gitu, kan butuh effort yang lebih untuk mengetahui industri ini seperti apa. Nah, dan juga ternyata alhamdulillahnya banyak lagu-lagu aku juga yang memang banyak yang tertarik gitu kan dari beberapa lagu yang aku memang bikin ketika aku di dalam. Nah, itu genrenya juga macam-macam. Dan untungnya karena bikin lagu-lagu yang genre-genre anak-anak muda sekarang tuh aku minta Kianu untuk menjadi filter ini, kira-kira oke nggak sih Ki? Iya lah Mami, gayanya begini aja lah, daripada ini kan terlalu tua banget gitu kan. Tapi memang Kianu juga seleranya menurut aku sih selera tua ya. Dia suka lagu-lagu yang emang Earth, Wind and Fire gitu-gitu. Jadi memang zamannya zaman-zamannya kita ya. Tapi dia punya pendengaran dan kualitas musikalitasnya oke. Artinya selain jadi anak, jadi sahabat, sekaligus juga jadi pengarah ya. Iya, kayaknya dia itu bagian filter, bagian sortir ya kan, dan bagian nyuruh-nyuruh kayaknya ya, bocil. Udah mulai berani ya. Baik, tapi dari tadi disebutkan lagu-lagu ini sudah mulai terjun ke dunia lagu. Tapi sebelum hari ini bawa sesuatu yang baru, ini penasaran dulu, kenapa akhirnya mau terjun ke dunia musik sih? Sebenarnya memang karena ayahku kan pada saat aku lagi di dalam mengatakan, Enji, kamu nggak usah membuktikan apa-apa kepada dunia ini. Kamu juga membuktikan bahwa kamu ini tidak melakukan ini, kamu tuh benar, itu dunia tidak akan memandang. Karena kata-kata itu hanya akan menjadi bahan untuk mereka apa sih pembenaran diri. Tidak, aku inget banget pesan ayahku, dan ayahku hanya bilang, kamu keluar dengan karyamu. Kamu bebas nanti
biarlah karyamu lah yang berbicara. Kamu kamu diam aja gitu. Nah, karena kan udah cukup ya sekian lama, karena 10 tahun itu kan bukan waktu yang singkat ya. Yeah. Nah, mengalaminya juga dari mulai sidang, terus ditahan, terus dibanding lagi, dikasasi lagi sampai PK, itu kan butuh waktu yang sangat panjang. Nah, jadi ayahku mengatakan ya udah, kamu berbuat sesuatu di dalam. Jadi aku nulis lagu, terus aku ngelukis, aku bikin buku, aku bikin puisi, karena hanya hal-hal itu kan yang bisa aku gali ketika di dalam. Walaupun itu akhirnya aku bawa pulang nih dari lapas nih, itu udah segini kali buku tumpukannya kan, karena itu udah mulai dari cerita politik, udah mulai dari cerita cinta, udah mulai dari novel gitu kan. Aku udah nulisannya pakai tulisan tangan. Jadi kan kebayang kan itu kan jadinya tuh waduh. Nah, tapi satu-satu tuh mulai terwujudkan. Jadi seperti launchingnya si Mengenangmu ini yang akhirnya mau tuh dinyanyiin oleh Baby Romeo. Aku sih berharapnya ayahku masih bisa mendengarkan waktu itu, karena aku ngejar kan. Cuman karena emang keuangannya belum pas nih. Nah, akhirnya kan tertunda. Tapi mudah-mudahan ini jadi karya yang paling bagus lah. Wah, semoga juga diterima dengan baik oleh masyarakat ya.